Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh peserta didik kelas 7A, B, C, dan D. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oke, ini video pertama mungkin yang Bapak berikan di masa pembelajaran jarak jauh, karena Bapak sudah beberapa kali mengadakan Zoom meeting, mungkin baru beberapa siswa yang hadir di Zoom meeting kelas 7A, B, C, dan D. Oke, Bapak akan sedikit mungkin tambahan dan mungkin lanjutan untuk Zoom meeting yang kemarin. Yang pertama mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Mungkin Bapak sudah sedikit jelaskan ketika pertemuan Zoom meeting. Bapak akan ulas kembali. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua suku kata, bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri berarti sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Bapak ini sebagai konselor dan para peserta didik adalah sebagai konseli atau klien Bapak. Nah, sedangkan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka menyelesaikan masalah dan membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Nah, ketika digabungkan menjadi bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah maupun mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh para peserta didik atau konseli. Itu pengertiannya. Nah, Bapak bilang ketika di SD belum ada bimbingan dan konseling. Nah, ketika di SMP ini awal pertama kali ada guru BK. Nah, ada 4 bidang yang akan Bapak lakukan menjadi ranah dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, 4 bidang itu nanti Bapak akan jelaskan secara detail. Sekarang Bapak akan jelaskan secara luas dulu. Bidang pribadi meliputi karakter siswa, sifat siswa, permasalahan pribadi siswa, baik menyangkut permasalahan dalam diri sendiri maupun permasalahan keluarga. Di dalam bidang sosial, bagaimana siswa mampu mengembangkan sikap-sikap sosialnya, mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara baik atau mungkin ada gangguan-gangguannya. Lalu bidang belajar, bagaimana para peserta didik menghadapi gangguan-gangguan dan kesulitan-kesulitan belajar selama di SMP nantinya. Lalu yang terakhir adalah bidang karir, yakni bagaimana peserta didik mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, keempat bidang ini nanti Bapak akan bantu kalian semua dalam mengembangkan keseluruhannya secara optimal, baik dari potensi yang kalian miliki maupun permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi nantinya. Oke, itu saja perkenalannya yang mungkin belum pernah ketemu Bapak di dalam ruang Zoom meeting. Lalu ada tata tertib yang sedikit yang memang harus kalian pahami juga. Yang pertama mengenai absensi. Absensi kalian harus hadir sekitar jangan lewat dari jam 8, karena kalau lewat dari jam 8 kalian mungkin akan dianggap alpa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kembali mendisiplinkan kalian supaya walaupun belajar di rumah tetap ada aturan-aturan disiplin yang harus kalian lakukan. Jadi jangan sampai lewat dari jam 8 absen di online-nya. Lalu yang kedua, kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh para Bapak Ibu guru kalian. Kalau memang kalian tidak paham atau sulit memahami, kalian boleh langsung japri atau WA langsung Bapak Ibu guru mapelnya. Jangan sampai ketika kalian kesulitan, kalian tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian.
Lalu yang terakhir adalah pekan depan sudah memasuki pekan ulangan harian. Kerjakan semua tugas-tugas kalian dengan baik karena itu sebagai syarat kalian bisa ikut ulangan harian. Oke, itu saja dari Bapak. Motivasi dari Bapak tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kalian di masa pandemik ini agar semua kalian dalam kondisi yang sehat. Karena kondisi yang sehat dapat memaksimalkan potensi-potensi kalian ketika kalian sakit, nggak akan semangat belajar nantinya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.